Selamat malam Jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 7 April 2021. Sudah kita rayakan Paskah yang tidak biasa, tapi istimewa. Saat ini kita semua tetap di rumah, tapi sukacita dan syukur kita tak berkurang. Yang kita hayati sepenuh hati dan dengan beriman adalah Yesus Kristus Juru Selamat yang mati untuk menebus dosa kita. Dan Dia yang bangkit adalah jaminan hidup kekal bagi orang percaya yang mengasihinya. Mari kita berdiri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan terus merayakan kemenangan Kristus bagi kita serta mau bertumbuh terus dalam pengenalan akan Dia. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 183 ayat 1, mari semua bersukacita. Mari semua bersukacita, Kristuslah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristuslah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Allah Bapa yang mengasihi kami, Engkaulah yang menjaga kami sehingga kami dapat melakukan ibadah dalam doa dan pujian di tengah keluarga beserta jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Buatlah kami tetap setia kepadamu dengan saling mengasihi dan makin rajin berbuat kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk ke dalam Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 156 ayat 1, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobar
selamat, aku puji nama-Mu. Umat Tuhan yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar dapat menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Firman itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, boleh menjadi terang bagi kami dan jalan agar kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru dari Kitab Roma pasal 5 ayat 6-11 yang mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara dan juga saya tentunya kita merefleksikan kita sendiri ya, pernahkah kita berpikir kalau ada seorang pribadi yang rela berkorban bagi kita, berkorban yang tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dia rela mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, menyandang gelar anak manusia. Dia kaya, rela jadi miskin. Dia turun ke dalam dunia ini, meninggalkan kenyamanannya. Bahkan dia terlahir pada saat-saat yang sukar, pada saat-saat yang sulit, hingga kelahirannya pun di palungan. Dia bahkan ditolak oleh orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, bahkan dia juga dianiaya oleh prajurit Romawi. Dia menerima hukuman yang paling keji, dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, dia masih saja dihianati juga oleh salah satu muridnya, Yudas Iskariot misalnya, yang menjual dia dengan 30 keping perak. Atau bahkan juga seorang muridnya yang sangat terkenal, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yaitu Simon Petrus. Dia menyangkal 3 kali. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lagi ketika dia merasakan penderitaannya, Via Dolorosa, jalan penderitaan, dia dicambuk 39 kali. Dia dipukul
dia dipaku kaki dan tangannya. Kemudian dia dimahkotai duri, mahkota duri. Lambungnya pun ditusuk dengan tombak. Semua derita itu saudara-saudara dia terima bukan karena kesalahannya, tetapi dia terima semua itu karena untuk menanggung dosa umat manusia, termasuk dosa saudara dan juga saya, saudara-saudara. Dan pengorbanannya itulah yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Yesus itu satu nama pribadi yang indah, yaitu Yesus Kristus. Dia juga adalah anugerah yang terindah yang kita miliki. Pengorbanannya tidak ternilai oleh apapun juga di dunia ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Roma pasalnya yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat 11 ini merupakan satu rangkaian dimulai dari ayatnya yang pertama, yaitu Roma 1 lanjut sampai dengan Roma yang ayatnya yang kelima. Mau berbicara tentang hasil pembenaran. Tentu saudara-saudara kita akan berpikir sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman, hal apa saja yang sudah kita peroleh? Dari bacaan kita ini di ayat 1 sampai dengan ayat kelima jawabannya ada 3 hal. 3 hal berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga bagian A. Bahwa sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman, kita memperoleh 1, hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita hidup di dalam karunia Allah atau kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, tekun di dalam menghadapi penderitaan. Nah, sikap iman yang seperti ini saudara-saudara tentu memberikan sebuah inspirasi dan kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman, dasar pengharapan kita itu adalah 5B. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dasar pengharapan kita itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Di mana kuasa Roh Kudus ini juga yang membawa kehidupan setiap orang beriman menapaki perjalanan hidupnya, kendati pun dia mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan. Dan Rasul Paulus di sini mengajarkan kita tentang penderitaan yang seperti apa. Kita lihat ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi kalau kita melihat di sini, penderitaan itu seperti apa? Penderitaan itu adalah penderitaan ketika seseorang lemah, ketika seorang tidak berdaya, ketika seorang tidak lagi hidupnya dikuasai oleh kedagingan, tetapi tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Roh penurut, tetapi daging lemah, kata firman Tuhan. Dan bagi mereka saudara-saudara yang hidup di dalam kesesaraan, sesungguhnya merefleksikan hidupnya itu tidak lebih berat atau tidak lebih besar penderitaannya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebab justru ketika kita sedang berada di dalam masalah, sedang dalam pencobaan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam, kalau boleh dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ketiga B, dalam kesengsaraan, semuanya itu justru membawa kita manusia dapat hidup tekun di dalam Tuhan.
Ketika kita menderita, ketika kita ada dalam pergumulan, itu membawa ketekunan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita selalu berharap, kita selalu meminta kepada Tuhan. Bahkan ketekunan itu bisa menimbulkan tahan uji di dalam diri kita. Apakah kita mampu atau tidak menghadapi pergumulan yang berat? Apalagi di masa pandemik seperti ini ya saudara-saudara ya. Banyak orang yang mengalaminya. Nah, firman Tuhan ini menantang kita. Apakah kita kuat atau tidak menghadapi ujian yang berat itu? Nah, kalau kita menghadapi ujian atau tantangan yang berat itu, ayat 4 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya semua itu nampak di dalam kehidupan kita. Ya, semua itu nampak ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Nampak ketika kita sedang tidak aman, ya, ketika kita sedang tidak fine-fine aja, tidak happy-happy saja. Tetapi hidup kita atau bahkan kualitas iman kita diuji ketika kita memiliki banyak masalah. Ketika kita banyak tantangan, ketika kita banyak pergumulan, apakah kita masih berharap atau tidak? Berharap pada Yesus Kristus itu atau tidak? Atau justru kita meninggalkannya? Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 di sini, Rasul Paulus mengajak kita untuk fokus pada kasih karunia Allah yang mewujud di dalam pengorbanan Kristus. Dan itu terjadi ketika, ayat 8 mengatakan, ketika kita masih berdosa. Melaluinya kita diperdamaikan dengan Allah dan menjadi anak-anaknya. Nah, kalau ketika kita masih berdosa saja, Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya, apalagi ketika kita sudah menjadi anak-anaknya. Mungkinkah Allah menarik kasih karunia-Nya itu, saudara? Tentu tidak. Tidak, saudara-saudara. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk berharap. Sebab pengharapan kita tidak mengecewakan. Yang sering kali mengecewakan kita itu karena kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada keinginan daging kita. Padahal rencana Allah bisa berbeda dengan keinginan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan saudara dan juga saya. Kita merefleksikannya dengan singkat, saudara-saudara. Kita diminta untuk fokus pada fakta bahwa kita, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah saat ini, kita ini adalah anak-anaknya. Kita diminta untuk bersandar pada kasih karunia Allah. Boleh kita tetap membawa keinginan kita, tetapi letakkanlah semuanya itu di bawah kasih karunia-Nya. Kalau keinginan kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara-saudara, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang lain yang Dia akan nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, hiduplah selalu di dalam cinta kasih-Nya. Jangan pernah berhenti berharap. Karena kalau kita sudah berhenti berharap, bahkan hari ini pun ketika kita punya masalah yang berat, tantangan dan pergumulan apapun yang berat, lalu kita stop, kita berhenti berharap pada Kristus, maka kita akan kehilangan kasih karunia itu. Karenanya Rasul Paulus menginginkan dan bahkan mengingatkan kita, hidup kita hari ini, besok, bahkan selama-lamanya adalah hidup di dalam pengharapan. Sebab pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Saya sakit, atau mungkin anggota keluarga kita yang sakit. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Ada suatu kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi, yang dapat menyembuhkan kita, yang dapat menjamah kita, menjamah anak-anak kita, memulihkan suami kita,
memulihkan istri kita, memulihkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Berharaplah selalu pada Dia, Kristus Yesus yang sudah bangkit itu. Kalau saudara-saudara saat ini hidup tertekan, hidup benar-benar tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa, karena saudara-saudara merasa sudah hilang pengharapan, maka stop. Jangan lakukan itu, tetapi bangkitlah dan lihatlah bahwa Kristus yang bangkit itu akan selalu memberikan semangat bagi kita. Kristus yang bangkit itu akan selalu memberikan secercah pengharapan. Oleh sebab itu, isilah ruang hati kita, kekosongan jiwa kita yang tadinya tidak berpengharapan itu, isilah selalu di dalam pengharapan kasih Tuhan. Sebab sekali lagi firman Tuhan tadi mengatakan, pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Saudara hanya diminta untuk bersabar, diminta untuk tabah, diminta untuk selalu bertekun di dalam doa, diminta untuk selalu bersandar dan menyerahkan seluruh beban dan pergumulan hidup saudara kepada Tuhan, Sang sumber pengharapan yang kekal dan abadi. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 183 ayat 2. Mari semua bersukacita. Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan. Kita menjadi alat pendamai Allah dan manusia dan sesamanya. Kita akan mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Inilah kami yang menerima pengampunan dosa, meyakini bahwa Yesus Kristus adalah anugerah yang terindah bagi dunia dan kami semuanya. Pengorbanannya tidak ternilai oleh apapun juga. Pengorbanannya lebih dari sebuah retorika kata saja. Dan sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya menanggung hukuman dan penderitaan itu Tuhan, apakah kami menutup mata dan mengacuhkan pengorbanan Kristus itu? Tentu tidak. Minggu kemarin di dalam hari Paskah, kami kembali diingatkan akan pengorbanannya dan kemudian akan kebangkitannya yang tak ternilai dengan apapun. Sudah selayaknya kami menghargai dan memaknai pengorbanannya itu Tuhan. Pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kami hendaknya menjadi dasar pelayanan dan kehidupan kami sehari-hari. Dan hidup yang sudah diselamatkan dari hukuman dosa ini Tuhan, hendaknya kami hidupi dengan hidup yang benar, dengan hidup takut akan Tuhan dan seturut firman dan kehendak-Nya, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui doa syafaat ini Bapa, biarlah kami selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus dalam hal apapun, termasuk Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami,
termasuk juga masih ada kelompok-kelompok tertentu dan teroris yang ingin mengacaukan negara kami ini Tuhan, yang ingin memporak-porandakan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat mereka Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam pengharapan ini kami juga menaruh seluruh harapan kami, orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dunia, termasuk kami di Indonesia, yang mendambakan hidup normal, hidup terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah iman kami menghadapi situasi seperti ini. Tapi di sisi lain kami juga bersuka cita dan berterima kasih karena Engkau telah mengirimkan orang-orang yang baik, para ilmuwan juga yang menghasilkan vaksin, sehingga vaksin itu juga boleh kami terima. Dan biarlah banyak orang yang divaksinasi Tuhan mendapat kekebalan tubuh yang lebih baik lagi. Dan biarlah vaksin yang ada di Indonesia ini boleh tercukupi Tuhan buat kami semua. Terima kasih untuk Engkau yang baik melalui pemerintahan kami, pemerintahan yang ada di negara Indonesia ini. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati pelayanan gereja Tuhan. Gereja Tuhan di mana-mana termasuk GPIB. Pelayanan di tingkat sinodal, di Mupel, Jakarta Barat, di mana kami juga boleh memilih kembali kepengurusan yang baru untuk 2 tahun ke depan. Berkatilah kepengurusan kami. Juga di jemaat GPB Sangkakala, untuk para presbiter, untuk para pelayan dan petugas, maupun juga pegawai yang bekerja, serta jemaat di sektor 1 dan 2. Berkatilah setiap pelayanan kami. Tidak lupa juga jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah mereka selalu menaruh pengharapan mereka untuk orang-orang yang mereka kasihi yang sedang dalam keadaan sakit. Ibu Hedi dan juga Kevin menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus agar dapat menyembuhkan dan memulihkan Bapak Penatua Lepar. Demikian juga Ibu Foni, Bapak Rudi Patinama, dan anak-anak baik Sisi maupun juga Willy juga menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus yang bangkit, bisa menyembuhkan kembali Tuhan Kurt Louis Patinama yang saat ini masih sakit dan terbaring di rumah sakit. Demikian juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, para orang tua kami, Bapak Rakut Sembiring. Biarlah Ibu Sembiring dan Ibu Cici juga menaruh pengharapan yang sejati pada Kristus Yesus yang bangkit, yang boleh kembali memulihkan keberadaan Bapak Rakut Sembiring. Serta semua Tuhan saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam pemulihan juga kesehatannya agak terganggu, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, jamahlah mereka juga Tuhan. Termasuk kami para orang tua, para duda janda anak yatim piatu, jamahlah mereka juga Tuhan. Biarlah masing-masing pribadi menaruh pengharapan mereka kepada Kristus Yesus. Sebab ketika kami hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengecewakan kami. Inilah kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT Tuhan, yang beberapa saat lalu juga terkena bencana alam, yang meluluh lantahkan rumah, fasilitas, bahkan juga sawah ladang mereka, bahkan semua Tuhan, mereka habis Tuhan, bahkan kehidupan mereka juga saat ini sedang diuji Tuhan. Tapi kami percaya mereka punya iman yang teguh di dalam Kristus. Kendati pun mereka mengalami bencana alam ini Tuhan, kami percaya mereka kuat, mereka bersandar dan mereka selalu berharap kepadamu. Kami yang mendoakannya Tuhan juga selalu berharap, selalu berpengharapan, meredakan bencana alam yang ada di sana. Tidak hanya di NTT tapi juga ada di tempat-tempat lain. Terima kasih ya Bapa di surga. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 78 ayat 3 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari kita berdiri. Kita doakan persembahan kita. Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami juga telah mengumpulkan ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau mau memberkati dan dapat berguna bagi pembangunan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa atas semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita berdiri. Hidup yang menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan adalah hidup yang menghargai pengorbanannya. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 126 ayat 1. Damai sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada
bersama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.